Oh semuanya, jadi selamat datang di podcast. Ku rindu gayamu ketika bercanda. Oke, jadi selamat datang di podcast kita, yaitu podcast sehari. Tepuk tangan dong. Jadi podcast hari ini sebenarnya apa sih, Mas Rizky? Nah, jadi teman-teman, podcast hari ini untuk menyelesaikan tugas kita. Tugas apa, teman-teman? Bela negara. Nah, sebelum lanjut ke situ, kita bakalan kenalan dulu satu-satu. Jadi nama saya di sini Nazar Ibnu, biasa dipanggil Ibnu, dengan NPM 184. Dan saya Jiska Azara Wahab dengan NPM 350. Aku Irfan Kadafi, NPM 336. Kulo Rizky Sahala, NPM 191. Saya Nanda Siti Widya, biasa dipanggil Widya, NPM 209. Saya Rini Kedita Arum, NPM 258. Saya Dwi Muhammad Rizky, NPM 194. Dan kita di sini dari kelompok Kelompok Nah. Jadi di sini kita sebenarnya mau bahas apa nih, Mas Rizky? Nah, jadi kita mau bahas salah satu fenomena yang sedang dibahas nih oleh masyarakat luas. Nah, fenomena apa kira-kira? Kita tanya ke teman-teman kita. Kira-kira fenomena apa sih, Mas, yang sekarang lagi banyak dibahas oleh? Fenomena podcast dalam podcast ya. Itu maksudnya gimana sih, Mas Sahala? Jadi gini ya, kan podcast kan lagi marak nih ya, Iya. di dunia digital ini kan, di YouTube, Instagram. Nah, tapi kan tuh podcast yang di YouTube itu seringkali tuh mengundang tamu-tamu yang nggak penting gitu loh. Contohnya kita bisa ambil dari yang lalu-lalu ya. Dari Kebus itu pernah ngundang ini apa namanya? Hujan. Aneh ya. Aneh kan, maksudnya untuk sekelas podcast dari Kebuzer yang menganggap fansnya itu smart people, Iya. malah mengundang Pak Hujan kayak Padahal subscribernya juga banyak banget ya. banget, Jangan bahasa banyak banget. Indonesia, Bro. Nah, itu dia. itu banyak, aneh banget. Makanya itu kita tuh pengen bahas, maksudnya tamu-tamu yang diundang podcast itu harus kayak gimana? Apa emang yang pure untuk menghibur atau untuk edukasi kan? Nah, itu benar-benar. kita akan dibahas di sini. Tapi kalau dari kalian sendiri nih, misal dari kalian semua, apakah kalian semua di sini penikmat podcast atau gimana nih? Saya saja. Kebetulan. Walaupun ya ini ada radio ini nggak ada podcast. Podcastnya saya digital, jadi kalau saya lihat kok, Mas. Saya itu juga podcast yang tentunya mengedukasi, anak komunikasi banget harusnya nonton podcast. Contohnya. Ternyata saya ngasih contoh ya ternyata. Sama saja. Kemarin kan sempat rame juga ya si Satria Marti. Tahu nggak? Tahu nggak? Nah itu lah. Ya itu dia. Si Satria nih kayak ngehamilin anak orang ya. Parah banget kata gua. Itu menurutku sih contoh konten yang nggak baik apa ya? Itu kan disebarkan ke masyarakat luas. Tapi kenapa panutan yang jelek gitu loh? Kenapa harus Padahal kayak figurnya jadi bintang tamu ya. Betul. Seharusnya menginspirasi yang baik-baik gitu ya. Kalau cari yang viral kan juga banyak ya. Misal kayak pesepak bola, misal Siapa? Arhan barusan aja. Ya, gimana perjalanan hidupnya Arhan atau biar bisa memotivasi teman-teman yang lain gitu kan. Menurutku juga kenapa kalau Satriani itu diundang? Karena kan mungkin dia booming banget ya. Jadi kan orang-orang tuh kan ngundang dia itu kan karena apa namanya? Karena dia pamornya dia aja kayak biar podcastnya dia rame. Maksudnya biar situsnya dia rame. Makanya semua orang tuh pada ngundang dia. Padahal sebenarnya juga dalamnya juga nggak ada apa-apanya gitu loh. Tapi orang-orang kayak demi viewers, demi konten kayak ngundang dia walaupun sebenarnya juga mungkin si hostnya itu juga mangkel ya, maksudnya wawancara dia kayak pertanyaan-pertanyaan nggak penting dan jawaban-jawaban yang sebenarnya aneh gitu loh buat kita gitu loh. Bener sih. Tapi menurutku kan kebanyakan kayak di media sosial lain, misal kayak Twitter gitu ya. Banyak kan podcast, potongan-potongan podcast yang dilempar ke sana. Terus habis itu banyak juga pengguna media sosial Twitter dan segala macam itu yang protes gitu. Tapi kenapa ya? Maksudnya kayak nggak ada perubahan gitu dari si pemilik podcast itu. Maksudnya tetap cari yang sensasional doang gitu. Menurut kalian gimana sih? Kalau menurutku ya, mereka tuh ngundang orang-orang yang mungkin kontroversial tuh karena pertama engagementnya lebih tinggi kan, iya, karena iya. orang-orang mungkin bakal julid dan sebenarnya julid tuh ladangnya uang Oh iya namanya, juga ya, kan. iya juga ya. Terus ya kedua mungkin bakal ngebantu si yang diundang juga, dia juga secara nggak langsung dapat bayaran juga, padahal dia yang mungkin kerjaannya nggak jelas gitu loh. Apalagi yang aku tahu si Satria ini dia udah 2 kali viral. Yang pertama tuh nggak tahu tahun berapa, yang dia nikahin
pacarnya. Iya, karena hamil duluan dan dia bangga banget Dia bangga karena banget. umur 17 tahun udah punya anak. Dan menurutku juga yang nggak penting tuh ketika dia banggain banget kalau dia tuh salah satu anak jenderal, anak jenderal polisi, dan ibunya tuh di penjara. Ibunya di penjara gara-gara kalau nggak salah narkoba ya. Dia ibunya di penjara. Dan menurutku dia dengan bangganya ngomongin ke orang-orang kayak gue anak jenderal yang ibu gue di penjara. Padahal kayak ngapain sih? Malah dijadiin branding gitu Iya, ya. terus menurutku yang bikin sedihnya lagi tuh banyak anak yang mungkin SMP, SMA yang mungkin kesadarannya tentang dunia luar tuh masih belum banyak ya. Mereka malah mungkin lihat Satria tuh yang kayak keren banget, bisa punya anak waktu umur 17. Jatuhnya nge-influence gitu Iya, ya. terus dia juga bangga banget kan kalau dia beberapa kali nipu orang dan gak ketangkap. Itu menurutku bikin kayak aduh sik banget sih kayak gak jelas banget orang ini. Nah kalau menurut aku nih ya, banyak seorang pembuat podcast ngundang yang nggak penting-penting kayak gitu, seharusnya mereka juga paham betul bahwasanya itu didengar oleh orang banyak, bukan hanya kalangan dari orang dewasa, tapi juga dari anak-anak. Yang harusnya itu memberikan informasi yang edukatif, yang memberikan motivasi yang benar-benar buat anak-anak Indonesia tuh bisa tumbuh, bisa menjadi generasi yang baik gitu loh. Jangan sampai menjadi tontonan yang tidak mengedukatif kayak gitu. Contohnya tadi ya, udah nikah di 17 tahun, kalau dari undang-undang pernikahan nih ya, itu kan belum boleh. Jadi kayak jangan sampai ngundang-undang orang-orang yang tidak berkompeten untuk kita undang kayak gitu sih menurut aku. Bener banget sih. Jadi kayaknya dari budaya-budaya yang kayak gini jatuhnya kayak memberi panggung ya buat orang-orang yang dalam tanda kutip gak guna, gak penting gitu. Betul, Jadi kalau menurut kalian sendiri nih, sebaiknya yang perlu diperbaiki ini dari segi bintang tamunya atau dari segi si pemilik podcastnya? Dan menurut aku dengan pendapatnya Kiki itu ya, aku bilang ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Sebenarnya kok misalnya kita contoh aja kan Satria kan, kalau Satrianya sendiri mungkin kalau diundangnya di emang channel YouTube yang buat entertainment itu menurut nggak apa-apa. Ya karena apa? Karena ya entertainment, tugasnya itu entertainment bukan edukasi. Tapi kalau emang channelnya dia brandingnya untuk edukasi tapi dia tetap nggak itu baru yang salah gitu aja. Soalnya ya mau dibilang salah juga nggak salah, dibilang nggak salah juga ya nggak benar-benar banget, karena ya itu maksudnya dia datang tuh untuk entertaining, bukan edukasi. Jadi mungkin kalau kenapa tidak preventifnya untuk biar mencegah hal, biar nggak terinfluence oleh statement yang diberikan sama Satria sih. Ya baik lagi ke kontrol diri sendiri sama mungkin kalau anak kecil kontrol orang tuanya sih. Kan soalnya kan yang misalnya kalau sebagai orang tua itu kan kita nggak bisa kontrol Satrianya, tapi kita bisa kontrol anak kita. Iya. Kalau aku ngambil dari statementnya Mas Lala tadi ya, bener banget sih, aku juga setuju banget karena branding dari akun YouTube sendiri kan pasti ada brandingnya masing-masing ya, mau ke arah sini atau ke arah sana. Nah itu terserah mereka. Nah balik lagi kalau misal emang kontennya mereka tujuannya untuk entertain atau kayak lucu-lucuan aja nggak apa-apa banget emang ngundang itu, tapi balik lagi ke kesadaran masing-masing dan orang tua mungkin ya kan. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh dari kontrol diri sama kontrol dari orang tua kalau buat anak di bawah umur ya. Jadi sebenarnya lebih ke gimana preferensi konten juga kali ya. Dari statement-statement tadi itu aku kayak nyimpulin kalau mungkin nggak apa-apa ngundang ya lagi viral gitu, diundang ke podcast, tapi lebih baik diminimalisir aja. Misalnya ini dia udah punya branding baik, kayak dia udah punya podcast ke orang-orang yang tinggi-tinggi lah, dan tiba-tiba ngundang nggak bervalue. Nah terus gitu kan jadinya pasti apa ya namanya, host podcast lain tuh kayak wah kayaknya asik nih ngundang dia juga biar karena lagi rame gitu ya kan? Lagi rame. Nah akhirnya orang-orang jadi tertuju fokus ke orang yang diundang tadi kan sama dia, contohnya Satria tadi. Jadinya kalau misal semua podcaster atau host lain ngisi dengan orang yang seperti itu terus, ya Indonesia nggak bakal maju-maju. Bener banget. Jadi sebenarnya balik lagi ke gimana dari si pemilik podcast ini milih-milih konten dan gimana penontonnya ini milih-milih konten yang ditonton. Jadi nggak semena-mena kasih panggung ke orang yang nggak
pantas buat dikasih panggung lah istilahnya. Jadi orang-orang yang kayak gini atau orang-orang yang cari sensasi doang ini bisa meredup lah istilahnya, nggak semakin bersinar dengan keburukannya, jadi nggak menginfluence anak-anak yang lain gitu kan ya, istilahnya kayak gitu. Jadi intinya kayak gitu. Oke, jadi gimana nih kesimpulannya dari semua perbincangan dan obrolan-obrolan dan diskusi kita sore hari ini? Jadi mungkin kalau misal dikaitin sama matkul kita ya, mungkin dari komunikasi massa. Karena komunikasi massa kan kita belajar soal persosial mediaan juga kan. Betul. Jadi pastinya kita juga harusnya lebih paham dan lebih aware soal ini. Jadi gimana Mas Rizky? Betul. Nah, tadi kan pertama kita bahas soal fenomena, habis itu kita juga ada preventif buat menghadapi hal itu. Nah, kalau kita ambil dari anak komunikasi yang kita dapat bener matkul komunikasi massa, nah ini kan media-media kan ini untuk publik gitu ya teman-teman. Jadi harusnya memberikan tontonan yang baik gitu. Meskipun untuk ada itu entertainment, tapi juga harus diseleksi terlebih dahulu gitu loh konten-konten seperti ini, agar supaya benar-benar orang-orang yang menonton ini terdidik gitu dengan adanya hal itu. Ada manfaatnya juga gitu. Ada faedahnya. Betul, jangan hanya mengejar sensasi, rating, viral dan sebagainya gitu. Kayak gitu. Betul banget. Jadi itu kesimpulan dari podcast kita kali ini, teman-teman. Podcast apa? Podcast Sehari. Oke, jadi Sehari kepanjangannya apa? nggak ada. Nunggu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kalau sama ada yang bilang Satria Mahathir keren sih aneh banget. Maksudnya Satria kan dia kan narsis. Masih gak punya temen lah itu. Nah, kalau kaitannya kita sebagai anak komunikasi ya teman-teman ya, media yang ditampilkan oleh YouTube dan lain sebagainya tentang undang podcast yang Astagfirullahaladzim. kalau ini akan viral, kita akan juga buat sehari selanjutnya. Gitu. Oh, enggak ya? Enggak mau orangnya ini. Aduh. Kita Vlog. Wah, kita gak akan buka podcast. Stay tune.